Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musafir Nuruddin, NIM 1120-135. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian jarimah hudud. 1. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Yang kedua yaitu menurut istilah syara, Abdul Qadir Audah mendefinisikan jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi haknya Allah. Dan berikut yaitu ciri-ciri jarimah hudud. Hukumnya tertentu dan terbatas, dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukum tersebut merupakan hak Allah semata-mata. Imam Syafi'i membagi jarimah hudud sendiri menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu jarimah zina. Yang kedua jarimah qadzaf, menuduh orang baik-baik berzina. Yang ketiga jarimah syirqah, pencurian. Yang keempat jarimah syirbah atau syirbah minum khamr. Yang kelima jarimah gharibah atau maharibah, membegal, merampok, merusak. Yang keenam murtad, dan yang terakhir jarimah baghyu, pemberontakan. Sedangkan Imam Hanafi sendiri mengatakan bahwa jarimah hudud hanya dibagi 5 saja dari yang di atas, yaitu hukum dari 5 yang di atas antara jarimah zina, jarimah qadzaf, dan seterusnya. Baik, yang kedua yaitu tentang jarimah hudud zina dibagi menjadi 4. Yang pertama dasar hukum, unsur-unsur jarimah zina, hukum jarimah, syarat-syarat hukum had zina. Baik, qadzaf. Jarimah qadzaf merupakan salah suatu ketentuan pidana baru yang dikenal di Indonesia yang belum diatur dalam ketentuan KUHP. Ketentuan dalam Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah pada pasal 1 angka 31 menjelaskan jarimah qadzaf adalah perbuatan menuduh seseorang melakukan zina tanpa dengan mengajukan paling kurang 4 orang saksi. Namun pada pasal 182 ayat 6 Kanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah menyebutkan bahwa apabila saksi bisin yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan jarimah qadzaf. Yang selanjutnya yaitu ada 3 hukum akibat jarimah qadzaf. Yang pertama, apabila penuduh bersumpah dan tertuduh tidak mau bersumpah, maka tertuduh terkena hukuman zina. Yang kedua, apabila penuduh tidak mau bersumpah dan tertuduh mau bersumpah, maka penuduh terkena hukuman qadzaf. Dan 3, apabila penuduh dan tertuduh bersumpah, maka keduanya dibebaskan dari obat dan putus dari perkawinannya. Yang selanjutnya yaitu tentang syirbah. Syirbah atau dalam artian minum khamr, yang disebut dengan khamr menurut Abu Hanifah adalah perasan anggur ketika mendidih dan mengeluarkan buih. Minuman khamr ini menurutnya haram diminum baik sedikit ataupun banyak. Mabuk ataupun tidak mabuk itu tetap haram menurut Abu Hanifah. Ilat khamarannya adalah zatnya khamr tersebut. Ada
Perbedaan antara ulama Hijaz dan ulama Irak dalam mendefinisikan khamar. Menurut ulama Hijaz dan mayoritas Abdul Hadis, minuman keras yang terbuat dari selain perasan anggur, nabij, itu haram minumnya, sedikit ataupun banyak. Memabukkan atau tidak itu tetap haram. Sedangkan ulama Irak yang didukung oleh Abu Hanifah berpendapat bahwa minuman yang terbuat dari selain anggur, nabij, itu hukumnya haram kalau memabukkan. Dan yang selanjutnya adalah had bagi peminum khamr. Menurut Hanafiyah dan Malik, had bagi peminum adalah 80 kali deras seperti yang telah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Menurut Syafi'i, hadnya 40 kali deras seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan Ali. Mengingat Nabi sendiri dan Abu Bakar hanya mendera 40 kali dera, sementara perbuatan Nabi tersebut merupakan hujah yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diijma atas sesuatu yang menyalahi Nabi. Maka dapat dipahami bahwa tambahan yang dilakukan Umar bin Khattab adalah hukuman taksir, di mana pelaksanaannya tergantung kebijaksanaan hakim. Berikutnya adalah definisi. Menurut Ibnu Mansur dalam bukunya Lisan al-Arabi juz 3 Beirut li al-Iba'ah wa al-Nasr 1374 halaman 140 pendapat bahwa jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dengan dua hal supaya tidak tercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Dengan kata lain, setiap jarimah yang mengganggu kepentingan masyarakat berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan. Di antara ayat Quran yang berbicara masalah hudud adalah firman Allah surat At-Talaq ayat 1. Tilka hududullah wa may ya'tu hududillahi faqad dzalama nafsah. Dan selanjutnya yaitu tentang macam-macam tindakan jarimah, syarikah, riddah, kubah, dan hirabah. Syarikah sederhana. Dari definisi dari syarikah sendiri adalah mengambil suatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang. Jadi syarat syarikah harus ada unsur mengambil yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi, dan juga mengambil pada tempat asli yang semestinya. Dan kedua, adapun dimaksud dengan perbuatan mencuri menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara bersembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Dalam pengertian syariat didefinisikan oleh para fuqaha ahli hukum fikih, yaitu harta yang diambil oleh seorang yang sudah berakal balik, maka yang dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat diberi. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang riddah. Istilah riddah yaitu berakar dari kata radda yang secara etimologi berarti berbalik kembali, sedangkan secara terminologi riddah berarti adalah kejadian kefikiran dari keadaan beriman. Poin kedua, murtad atau riddah adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan alasan ucapan. Yang poin ketiga, adapun unsur-unsur jarimah riddah ini adalah kembali atau keluar dari Islam dan adanya niat melawan hukum, bisa dikatakan kesengajaan. Bugha. Menurut istilah bugha adalah pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada imam kepala negara, ketaatan kepada imam negara kepala negara yang benar, sah, dengan cara yang tidak benar
atau bisa dikatakan sah dari pengertian di atas dapat disimpulkan ada 3 unsur pemberontakan. Yang pemberontakan pertama adalah pembangkang terhadap kepala negara, yang kedua pembangkang terhadap yang dilakukan dengan ketentuan, yang ketiga ada niat yang melawan hukum. Dan hirabah sendiri yaitu perampokan adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Sedangkan hukuman terhadap pelaku hirabah adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersering atau diasingkan. Baik, yang selanjutnya yaitu qisas. Hukum qisas merupakan salah satu bagian dari hukum pidana Islam atau biasa diistilahkan dengan fikih al-jinayah. Qisas adalah memberikan perilaku yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Syarat-syarat qisas sendiri yang wajib diantaranya yaitu orang yang membunuh sudah balik dan berakal, dan yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh. Selanjutnya, orang yang dibunuh tidak kurang dari derajatnya, yaitu agama, merdeka, anak, dan bapak orang kafir. Yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Selanjutnya, pelaksanaan hukuman qisas. 1. Bagi pembunuhan yang sengaja, maka sanksinya yaitu hukuman yang disengaja, hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Dan itu contoh-contoh secara singkat atau secara terperinci. Baik, yang selanjutnya yaitu hapusnya hukuman. Dimakfunya hukuman qisas sendiri yaitu ada beberapa hal, diantaranya hilangnya tempat yang diqisas, permaafan atau permohon maafan, perdamaian, yang terakhir diwariskan hak qisas. Yang selanjutnya yaitu diat. Diat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana, atau dalam kata pembunuhan atau penganiayaan, dan diberikan kepada korban atau walinya. Diat ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama diat mughaladah dan diat mukhafafah. Diat mughaladah yaitu diat denda disebabkan karena pembunuhan seorang yang merdeka Islam secara sengaja amdin. Diat mughaladah besar dendanya yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, 30 ekor betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Kedua yaitu diat mukhafafah, yaitu diat yang disebabkan pembunuhan seseorang yang tanpa disengaja, syibhul admin. Diat mukhafafah besar dendanya yaitu 100 ekor unta juga, tetapi dibagi menjadi 5. 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun, dan 20 ekor unta betina umur 2 tahun masuk 3, dan 20 ekor unta betina umur 2 tahun masuk 3 tahun, dan 20 ekor unta betina yang masuk 3 tahun 20 ekor unta jantan umur 4 tahun masuk 5. Dan selanjutnya yaitu reformasi dan posifikasi hukum Islam di Indonesia. Istilah hukum Islam di Indonesia yaitu al-Furuj, al-Fiqh, dan al-Qanun. Setidaknya dari ketiga istilah inilah diambil makna
hukum Islam di Indonesia. Hal ini bukan berarti ketiga istilah yang telah disebut awal bermakna satu, bahkan terkadang didapatkan analisis ahli hukum Islam yang memberikan arti ketiga istilah tersebut dengan natijah dan esensi yang mempunyai perbedaan makna yang disignifikasikan bukan hanya pada tataran semantik, namun juga pada sisi hierarki maknanya. Dan yang selanjutnya yaitu perjalanan hukum Islam di Indonesia. Perjalanan hukum Islam di Indonesia dalam prakteknya penerapan hukum Islam di negara ini telah melalui beberapa proses yang terkadang terkesan sulit untuk diterapkan sebelum beranjak pada pembahasan yang reformasi hukum Islam di Indonesia. Sedikit akan kami singgung perjalanan hukum Islam di negara Indonesia pada masa penjajahan Belanda sampai pada era reformasi, dengan harapan setidaknya apa yang akan penulis paparkan di sini memberikan gambaran tentang perjalanan hukum Islam sejak awal kedatangannya agama ini ke bumi Indonesia hingga di era reformasi ini. Baik, selanjutnya hukum Islam pada masa pra penjajahan Belanda. Pada masa pra penjajahan, hukum Islam adalah akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara. Menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriyah atau pada sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara, terutama wilayah Indonesia dan Malaysia. Kawasan utara Pulau Sumatera lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ke-13. Kerajaan ini pun dikenal dengan nama Samudra Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara. Pengaruh dakwah Islam tercepat menyebar hingga ke berbagai wilayah Indonesia yang lainnya. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai kerajaan Islam pada masa itu. Yang selanjutnya yaitu hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Hukum Islam pada masa penjajahan Belanda yaitu di samping menjalankan fungsi perdagangan juga mewakili Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa. Dalam kenyataan, penggunaan hukum Belanda itu memerlukan kesulitan dan disebabkan karena penduduk pribumi berat menyetujui hukum yang diberikan oleh Belanda, dan akibatnya pun juga membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Kaitannya dengan hukum Islam dapat dicatat beberapa kompromi yang dilakukan oleh pihak Fox sendiri, yaitu pertama dalam Statuan Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642. Pada Fox dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Yang selanjutnya yaitu tentang hukum Islam pada masa penduduk Jepang. Pada masa penduduk Jepang ini merupakan perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang. Di antaranya yaitu Jepang di tanah air, namun sebagaimana juga masa kependudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi
para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan, Abhikusno Tokrosujoso menjatuhkan bahwa kebijaksanaan pemerintah itu hanyalah Belanda telah berlemah posisi Islam. Berarti Belanda itu memperlemah posisi Islam dan memiliki pengawal di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebaikan politik yang memperlemah posisi Islam, sebagaimana ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan Indonesia yang dapat dimanfaatkan. Hukum Islam pada masa kemerdekaan 1945 merdeka. Yaitu perbedaan antara tantana dasar antara di BPUPKI, kemudian terakhir dengan lahirnya yang disebut dengan program Jakarta. Kalimat ini bisa juga dikompromi, paling penting piagam Jakarta, terutama ada pada kalimat negara berdasarkan atau ketuhanan dengan kewajiban menjalankan suatu syarat Islam buat pemeluk-pemeluknya. Menurut Muhammad Yamin, kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Baik, selanjutnya hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama dan Orde Baru ini pembedaannya antara Orde Lama dan Orde Baru ya. Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis, sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit menunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat adalah Islam kala itu. Manyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya itu terlibat pemberontakan di Sumatera Barat. Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas gitu loh di masa awal era Orde ini, namun upaya-upayanya itu untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan, supaya hal ini dilakukan oleh Muhammad Dahlan yang mencoba mengajukan rancangan undang-undang perkawinan umat Islam dengan dukungan kuat fraksi Islam di DPR GR. Meskipun gagal upaya ini, kemudian dilanjut dengan mengajukan rancangan hukum formal yang mengatur lembaga-lembaga, dilanjutkan juga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Dan selanjutnya yaitu konsep dalam hukum dalam subbab ini akan saya jelaskan sedikit tentang sebagaimana asas-asas yang reformasi ya menurut Islam. Untuk itu secara khusus akan saya jelaskan sedikit konsep-konsepnya bagaimana saja dalam ajaran Islam. Konsep reformasi dalam Islam itu juga dengan istilah yakni memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti sesuatu yang usang dan rusak itu harus diganti dengan yang sempurna. Kata istilah berasal dari kata aslaha yuslihu, istilahan, yaitu istilah. Al-istilahhu utawi istilah yang berarti yaitu lawan atau daripada kata rusak. Maka dari itu bisa dinamakan juga dengan fasad. Dalam Al-Quran istilah ini sering dikaitkan dengan perbuatan yang merusak dan perbuatan yang buruk juga bisa disangkutkan dengan perbuatan yang buruk. Di dalam Al-Quran memuat istilah islah dalam
beberapa ayat, dan akhir ayat itu adalah surat Al-Baqarah 220. Sekian dari saya, Musawwir Nuruddin. Apabila ada tutur kata yang kurang atau kurang pas, mohon dimaafkan dan mohon untuk maklumnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.